Oke, selamat pagi pemirsa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pemirsa yang ditanya Putri. Ya saya penyambung lidah dari penyambung pemirsa. lidah. Karena Gitu. kan gak bisa pemirsa ngasih feedbacknya untuk kamu gitu ya. Iya, tapi aku nggak mau denger dari kamu dulu. Aku mau dengernya dari pemirsa. Ya udah kamu dengerin kupingnya ke sana. Denger gak gitu maksudnya? Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah Ya, selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya apapun kegiatannya berjalan dengan lancar. iya, tetap Amin, semangat ya. gitu. Kayak aku hari ini tuh semangat gitu. Kenapa? Dari Kok tadi semangat malam banget? tuh semangat. Pokoknya semangat pengen pagi aja gitu. Oh, kenapa gitu? Karena mau jumpa kamu. Oh ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Meleleh aku ini Putri. Kenapa? Tapi pagi hari ini tuh lagu yang dibawakan oleh Noe itu Iya? sangat-sangat menggambarkan kamu. Oh, boy band. Ketawa. Noe, kenapa ketawa sini, Noe? Pagi-pagi juga udah bawain lagu boy band gitu ya. Kenapa? Oh, ketawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi lagu ini mencerminkan? Dia banget Oh, gitu. iya. Dia Aku boy band. ini adalah boy band. Kayaknya nggak boy ya? Boy Ayo aku band. nonton. Nggak, iya. Ayo aku nonton. Gak apa-apa, terima juga kok kalau ayahnya bilang girl band kok. Jangan gitu dong. Bisa juga kan sebenarnya. Iya. Ya ampun, kan kok jahat banget sih. Sini kita berdua Iya. opening. Kenapa Iya. sih? Balik Iya, sana. sini Kok Budi. kayak gitu? Kalian hari Rabu kemarin udah julitin aku ya? Sebenarnya kita udah terbiasa tanpa Iya dia ya, kan. iya. Kita ulangi lagi ya semuanya. Iya. Selamat pagi, kopi Selamat pagi. Wah, ketemu lagi ya sama kita berdua. Iya, ada Putri Zain dan juga Dan ada saya Noe Caap Manis Manjalita. Udah cocok ya? udah cocok. Noe jahat banget beneran loh. Nggak, kayaknya Hari Rabu kemarin udah gantiin aku. Kayaknya produser kayaknya udah pasti bakal Enggak, sebenarnya berpaling nih. gini, untuk rapat staf-staf di dalam itu dia merapatkan gitu bahwa Oh, sebenarnya gitu. dia Wah. harus tapi pelan-pelan. Oh Iya, gitu, wah, ya. alhamdulillah. Kalian nggak tahu, aku emang keluar dari penyiar, tapi aku langsung jadi produser. Wah, lebih ngeri. Kalian masih rebutan jadi penyiar, aku udah naik jadi produser. Gitu. Wah. Iya, sekarang. Gak apa-apa namanya boyband ya. Udah, mari, Oh, sana iya. pegang handphone aja. Kalian berdua sehat? Sehat dong. Sehat banget. Biasanya memang kalau setiap hari Senin tuh melihat wajah Budi itu bersinar. Harus, Iya. ya karena Harus ya. Senin apa? Money day Iya, kan? money Pokoknya day. kalau udah hari Senin itu bawaannya dipikirin ini uang dan uang sampai di hari Minggu. Jadi setiap hari sebenarnya. Tapi sebenarnya agak speechless juga ngelihat Noe. Kenapa? Rapi banget pakai kemeja. Oh, iya. Banget. Oh iya. Biasanya juga pakai kaos yang Iya. sangat ketat itu ya. Jatuhnya kayak lontong ya. Nggak aku yang bilang ya Noe. Baiklah pemirsa, jadi pagi hari ini ya. Ini kan kalian stylish banget nih. Bener. Kamu lagi ganteng banget setiap hari. Udah kayak mau ke bandara nggak sih aku? Iya. Tinggal pakai koper gitu ya. Kopernya di mana, di depan kan? Iya di depan, Udah benar. kan? Tapi BTW Kenapa? ngomongin masalah di bandara, aku tuh pengen banget loh keluar negeri. Ngapain? Ya kayak hunting gitu kayak atau jalan-jalan kemana gitu. Oh gitu. Kalau misalnya negara yang pengen kamu kunjungin apa sih Budi? Tembung. Itu bukan negara. itu daerah. Itu daerah. di Sumut gitu. Oh ya. iya. Pengen kemana? Aku pengen ke Istanbul. Aku mau lihat Kapadokia itu loh, Oh, iya. ya kan? Naik balon-balon udara gitu. Emang bisa? Bisa dong. Itu sekarang juga ada loh di daerah Deli Serdang. Di daerah Di pinggir sawah tuh nanti ada dia balonnya gini tuh. Nanti kita duduk. Oh itu di orang-orangan sawah nakut-nakutin burung. Ah, berarti Bukan? dia kurang Berarti dia- jauh mainnya. Mana sih? Kalau Putri pengen kemana kalau misalnya keluar negeri? Kalau aku sih pengennya ke London. Gue ke London. Kayak Biar apa? lagunya, kayak mana lagunya? London, London. ingin ku Apakah- ke sana. Bukan itu Budi kan? Salah lagi dia. Dia memang jangan ditanya. Kalau Noe sendiri pengennya kemana? Ah, nggak usah jauh-jauh saya. Kemana? Naik haji aja udah nggak apa-apa. Iya ke Arab ya kan, mana tahu kan. Terharu. Iya kan? Mulia sekali. Noe sejak kapan insafnya? Ya ampun. Udah sejak dari kecil insapnya. Ya ampun, tapi belum bisa ya. Iya, Kita balik mana tahu lagi. kan, ya kan? Balik lagi ke settingan pabrik gitu. Tapi memang kalau ngomongin tentang luar negeri, Iya. ya kita akan dapat tips and trick ini. Apa Ya, itu? sama teman-teman kita yang hadir hari ini akan memberikan kalau keluar negeri tuh bisa gratis. Bisa gratis? Bisa. Wih, Serius? Untuk orang-orang kayak dia nggak punya uang.
Enggak, kadang-kadang aku tuh mikir kalau ke sana itu ongkos pesawat bisa lah. Tapi penginapan, hotel dan sebagainya maunya kalau ada saudara kalian gitu. di Ada sana SPBU. Bisa numpang gitu. SPBU. Emang di sana Galon terima. ya, galon. Ntar diusir lagi ya kan. Ya. Jadi Gitu. pemirsa yang ada di rumah ya, dengan tema kita hari ini tentunya kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Wow. Ini cewek atau cowok mahasiswa apa narasumbernya? Udah di-spill lagi sama dia, mahasiswi. Iya, mahasiswi. Iya, Oh gitu. mahasiswi. Oke, Iya. nah tema kita apa Putri? Berani berubah untuk hidup yang lebih berguna. Wow, itu Noe harus berubah. Dan harus berguna hidup kalian dua. Berguna sih. Untuk- ya. Berguna? Untuk orang tua, agama, nusa dan bangsa. Iya. Tapi aku udah penasaran loh, siapa tuh kira-kira? Oh, gitu. Lama kali kan, Iya tahu kan? peningnya kan. Oke. Lama kali gimmicknya ini. Oke, langsung aja Putri. Siapa? Langsung aja kita panggilkan, ini dia Fatimah Zahra. Wow, Fatimah Zahra. Iya, salah satu mahasiswi pemenang Best Project Istanbul Youth Summit 2024. Putri. Halo Fatimah. Apa kabar? Baik. Baik ya, sini Iya, sini. di Wow, tengah. cantik banget kamu hari ini. Masya Allah, Enggak. terima kasih. Ganteng Tadi Fatimah udah gini. gini-gini. Apalagi yang ini? Allah makasih lah. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Oh, Ya, yang gitu, ini. yang ini. Bukan yang Yang ini. Mohon maaf, kamu kerbau ya, mau nanduk-nanduk ini. Enggak kayaknya dia lebih cocok kayaknya ke inilah Budi, ke Kemana? dokter mata ya. Kenapa gitu? Masa dibilang apalagi yang ini? Oh, gitu. Dia kan nunjuk aku berarti. Seharusnya yang mana? Kayaknya salah matanya Seharusnya ini. yang itu. Itu. Iya. Oke, biar Iya. lebih enak lagi ngobrol kita sambil duduk kali ya. Iya, Duduk. Bukan di sini, di Oh, sofa. oke. Iya. Terima Noe kasih. kembali ya. Baik. Tepuk tangan dong buat Fatimah. Selamat datang Fatimah di Iya. Kopi Pagi. Kita senang banget hari ini Fatimah bisa hadir ya. Oke, nah Benar. kami informasikan juga kepada pemirsa bahwa Fatimah ini adalah mahasiswi pemenang Best Project ya Istanbul Youth Summit 2024. Benar Wow. sekali. Jadi nantinya Fatimah ini ya akan memberikan tips and trick buat teman-teman yang ada di rumah, mahasiswa-mahasiswi dari seluruh universitas terkait bagaimana sih bisa ke luar negeri gitu ya. Dengan prestasi-prestasi yang sangat gemilang tentunya. Ini korelasi banget ya, aku kan pengen ke Istanbul ya. Ternyata Fatimah ini baru dari Istanbul ya. Iya, Oh, jadi sih. nanti dia cerita gitu ya. Jadi kamu nanti ngayal ya, oh iya gini ya Istanbul gitu Oh, ya. iya, gitu ya, iya, Gitu iya. dulu awalnya, Iya, ya kan. Ya ampun, aku di brief loh sama Putri. Oh iya, produser ya sekarang. Nggak apa-apa. Tapi kita nih sambil ngobrol, asiknya sambil ada yang dinikmati ya. Benar banget. Jadi Seperti kita mau biasa, Fatimah di Kopi Pagi akan ada menyuguhkan kopi. Minum kopi? Pasti minum kopi dong. Oh, pasti minum kopi. Anak gaul banget sih ya kan. Iya sih, kita aja minumnya teh hangat. Masih mending daripada teh jahe. Oke, Bang Cakil. Wow, passwordnya gitu ya masuk. gitu ya. Halo Oke. Fatimah. Halo. Oh gitu, agak gitu ya. Pengen juga, nggak pernah soalnya kan. Halo Putri, nggak pernah. Biar nular. Oh, biar nular. Silakan Bang Cakil. Oke. Kak Fatimah, minum apa? Kok serem amat? Horor banget Kak Fatimah. Mau minum apa gitu? Serem amat. Oke. Saya yang Minum denger apa, juga Kak? merinding. Mau minum Minum apa? apa, Kak? Kopi kayaknya americano sih. Oh gitu. Oke. Oh iya. Aman Tahu lah lagi kalau itu. Americano, kalau Budi nggak tahu. Africano. Oke ya, americano ya. Iya. Kunci ya. Iya. Dan Cakil seperti biasa. Oh, iya. Ya. Oke. Pokoknya aku seperti biasa aja. Oke. Oke. Emang Ditu- biasanya kamu apa? Biasanya bandre. Oke, ditunggu ya. Oke, makasih Bang Terima kasih. Cakil. Terima kasih Bang Cakil. Wah, kita udah nggak sabar nih ya Putri ya untuk ngedengerin bagaimana Benar. perjalanan dari Fatimah sampai di Istanbul ini ya. Iya. Oke, nah mungkin boleh diceritain lagi awal mula ikut program Project Youth Summit 2024 ini yang Istanbul itu seperti apa? Oke. Nah, kalau misalnya kita cerita dari awal nih ya. Waktu itu kami kan Fatimah itu kuliahnya di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, Oke. jadi di Universitas mana? Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Wah, Winsu. oke, tepuk tangan dong. Jadi waktu itu kami punya mentor namanya itu Bu Andini Nurbahari, mungkin Oke. pernah dengar ya Bu Andini Nurbahari. Jadi waktu itu kami buat grup
nama grupnya itu Percepatan Prestasi FDK gitu. Nah, jadi dari situ Fatimah digabungin nih sama Bu Andini. Dan Bu Andini kasih kirim link tuh Istanbul Summit 2024. Bu Andini bilang, ini ada kita bakal kayak apa ya dibilang konferensi pers gitulah, konferensi pers. Jadi kita kalau memang kalian mau coba, ayo gitu coba. Cuman pada waktu itu memang Fatimah ragu, mau ikut nggak ya gitu. Karena Apa yang membuat ragu? itu Kak, Fatimah itu bahasa Inggrisnya kurang. Oh, bahasa Inggrisnya kurang. Bener-bener kayak memang benar sih nggak ada kata terlambat untuk belajar kan, bener nggak ada kata terlambat untuk belajar, tetapi agak lambat ini kayaknya gitu. Agak lambat belajarnya. Jadi Siap, lanjut. benar-benar, tapi mentor kami bilang kalau misalnya kalian nggak coba gimana mau tahu gitu. Jadi kunci dari keberhasilan itu adalah berani mencoba, seperti itu. Nah, jadi akhirnya iyalah Fatimah daftar nih administrasi dan sebagainya, baru kami disuruh menulis esai. Oke, buat esai ya? Jadi Esainya berbahasa apa? Indonesia apa Inggris? Inggris. Bahasa Inggris. Berapa Bahasa kata? Inggris. Biasa kan gitu ya di Ada, kasih iya, batasan. ada. Iya, katanya. kalau nggak salah 2000. 2000 kata. 2000 kata. Iya. Jadi waktu itu kita disuruh pilih mau ada beberapa tema yang dikasih gitu dari pihak IES-nya. Itu yang pertama ada kesehatan, ada pendidikan, ada climate action atau aksi iklim. Yang keempat itu ekonomi kalau nggak salah. Oke, berarti ada 4 ya? Ada 4. Nah, dari keempat itu Fatimah melihat kalau bahasa sekarangnya yang paling seksi gitu. Wow, yang Iya. paling seksi. Yang paling seksi gitu ya. Biar orang tertarik gitu ya untuk membacanya. Kira-kira apa sih yang bakal menjadi tantangan ke depan dan saat ini tuh masih seksi gitu. Jadi Fatimah ambilnya climate action. Perubahan iklim itu ya? Iya, tentang aksi iklim itu, perubahan iklim. Jadi Fatimah ambil itu karena melihat di dunia itu sekitar perharinya itu ada 400 miliar ton sampah yang berserakan. Oke, berarti itu memang harus diteliti dulu ya untuk proyeknya. Iya, ya? benar-benar. Kami meneliti, Fatimah riset, jadi baru udah Fatimah buatlah esainya. Fatimah menawarkan waktu itu solusinya trash house atau rumah sampah, di mana Fatimah melihat ketika Fatimah memberikan solusi rumah sampah ini, jadi bukan hanya sekedar kita mengatasi permasalahan sampah gitu, tetapi kita juga meningkatkan UMKM ya, bisa dibilang seperti itu, karena kita bisa mengurangi angka pengangguran karena di konsep rumah sampah yang Fatimah maksud itu, jadi ketika kita mengelola sampah itu kita daur ulang, kemudian bisa menjadi cuan lah, kita bilangnya cuan untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi kenapa Fatimah itu berpikirannya rumah sampah gitu? Kan kalau dulu itu trendingnya kayak bank sampah gitu ya kan. Ini kenapa beralih ke rumah sampah gitu? Kenapa rumah sampah itu pastinya karena biar lebih familiar aja di masyarakat gitu. Lebih familiar di masyarakat dan banyak kok menurut Fatimah masyarakat itu yang sebenarnya kreatif gitu. Masyarakat yang kreatif, cuman mereka tak punya wadah gitu. Jadi Fatimah memberikan solusi, oh ini loh rumah sampah yang insya Allah nanti kalau misalnya memang terlaksana, ini bakal jadi peluang buat masyarakat gitu. Kopi pagi. Waduh, udah datang nih kopinya. Dan tercium aromanya ya. Udah tercium? Iya, tercium dari jauh. Aroma apa ini? Kopi atau aromanya Bang Cakil? Budi, ya ampun jahat banget. Bang Cakil udah mandi kan? Udah dong. Bang Cakil mandi dari tadi malam ya kan Bang? Persiapannya dari tengah malam ya. Khusus jumpa Fatimah. Wih, emang tahu narasumber Fatimah hari ini? Tahu lah. Banyak kali emang yang jadi orang dalam sekarang. Iya, makanya aneh sekarang ya. Oke, baik. Enjoy Makasih ya. Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil.
Oke, silakan Oke, kita Fatima. minum dulu ya. Iya, kita minum dulu ya. Oke. Bang Cakil jauh sekali naruh gelas saya ya, sampai di ujung. Oke, dan tentunya bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah ya sembari menyaksikan kita jangan lupa diambil nih minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi ngedengerin kita di sini ya. Oke nih, wangi banget. Wangi banget, padahal dia mesennya air putih. Enak banget. Actingnya dapet ya, misalnya ekspresi wajah itu dapet ya. Putri, tolong dong abis ini Putri didiskualifikasi bisa nggak sih? Baiklah, tadi kita sudah minum kopi ya yang disuguhkan dari Bang Cakil. Kita kembali lagi ke Fatima. Ya, nah, benar. sebenarnya Putri ini agak tertarik ya dengan mungkin kan yang familiar benar kata Budi, Bank Sampah Bank gitu Sampah. ya. Rumah sampah. Namun proyek ini sudah berjalan atau hanya masih Pemikiran aja iya, ya, pemikiran masih aja kayak gitu. mengambil referensi-referensi dari berbagai sumber gitu. Nah, jadi kan setelah kami mengirimkan esai, setelah itu lulus nih, alhamdulillah esai Fatima gitu. Terus kami dapat LOA untuk keberangkatan. Nah, tetapi gitu kami sampai di sana, kami kan itu dibagi grup. Kalau nggak salah kami itu dari Climate Action itu ada 14 kelompok, Oke, 14 grup. kelompok. Nah, jadi dari di grup itu kan kami tidak hanya Fatima gitu, kami ada 11 orang dari berbagai negara, dari Indonesia, Malaysia, Mongolia, dan India. Oh, banyak ya? Iya, ada 4 negara kami dalam satu kelompok. Nah, jadi waktu Zoom pertama kali bersama teman-teman ketika setelah dibagi kelompok, kami di situ menyatukan pemikiran kami gitu. Kira-kira apa nih yang bakal kita tawarkan dalam proyek kami ini. Jadi karena waktu itu kami dari berbagai pemikiran ya kan. Jadi akhirnya proyek Fatima tetap digabungkan, tetapi nggak sepenuhnya dari Fatima itu. Oh, gitu. Jadi karena banyak pemikiran, akhirnya terciptalah satu proyek Iya, ya dari benar, ke-11 orang tadi. Tadi kan kalau Fatima bilang, Bud, kalau tidak mencoba nggak tahu gitu Iya. kan. Coba aja dulu pinjam uang untuk ke Istanbul. Oh gitu Mana ya. tahu kan. Paling, Coba dulu. paling nggak berani minjem uang. Karena memang nggak punya uang kan. Bukan, Kenapa? udah banyak pinjaman-pinjaman yang lain. Takut nggak bisa bayar. Itu Putri. Itu Budi. Jadi kalau mau ke Istanbul itu ada sebuah prestasi yang dihadirkan. Benar gitu. ya ini. Tapi aku kayak udah terlambat lah ini ya. Kan kalau mahasiswa banyak perlombaan-perlombaan gitu yang berangkat ke luar negeri gitu. Lo sekarang kan udah mau kepala berapa ini? Udah mau P3. Mau kepala berapa? Makanya jangan ambil jalur penyiar, produser tapi. Oh iya. Tapi Bang Budi jangan khawatir karena waktu kegiatan kemarin kami itu benar-benar bukan hanya mahasiswi loh. Oh, Itu iya? di situ bahkan di kelompok-kelompok lain itu ada yang dia dosen. Oh gitu. Banyak. Berarti ada range umurnya dong? Iya, Dari berapa sampai berapa? Kalau nggak salah kemarin 18 sampai 35 tahun. Oh masih bisa dong Masih kalau bisa. gitu. Masih ada sekitar 7 tahun lagi kan? 7 tahun lagi. Maksudnya mau genapin 35-nya, berarti 35 kurang 7 tahu dong pemirsa berapa umur saya. Itulah umurnya. Tapi memang berarti nggak hanya mahasiswi aja. Iya, benar. Oke. Bisa untuk masyarakat umum ya. Iya, benar. Berarti. Oke. Nah, kemarin waktu pas ke ini pendaftaran, itu ada berapa peserta yang ikut mendaftar? Kalau yang mendaftar seingat Fatima itu ada 5.000 kalau nggak salah. 5.000. 5.000. Oke, nah kemudian yang berhasil lolos 200 orang. Wih, banyak 200 banget ya. orang. Oh, oke. Tapi kalau dari Sumut sendiri nih, dari Sumut. Sumut. Ada berapa orang? Masya Allahnya cuman kami berdua nih dari Oh, Sumut. kami berdua. Berarti ada satu lagi? Iya, ada satu. Oh, lagi. gitu. Oh, ada Nah, satu nanti lagi. kita panggil juga ya. Benar. Oke. Nah, jadi dari sekitar 200 orang itu, kemudian itu tadi dibagi kelompok ya? Iya, benar. 200 orang itu dibagi kelompok menjadi berapa kelompok? Kalau keseluruhannya agak Kurang lupa tahu ya. Tapi untuk yang di bidang iklim sendiri itu ada sekitar
ada 14 orang. 14 14 kelompok ya. dan 14 masing-masing kelompok. kelompok itu ada sekitar Nggak tentu sih Kak, kalau misalnya di kelompok Fatima waktu itu ada 11, Ada tapi 11. yang lainnya juga nggak semuanya 11. Oke, ada yang 10 atau 9 gitu ya? Iya. Oke, baik kalau gitu. Nah, jadi memang benar banyak banget tema-tema yang disuguhkan. Tadi ada 4 tema, Iya. ya, karena kemudian alhamdulillahnya esainya itu membantu untuk Iya. masuk lolos ya Iya. ke grup yang 200 itu tadi ya, bener-bener. untuk yang di bidang dari Fatima tersebut. Oke, Nah, itu kan- gimana komunikasinya? Kan tadi kurang ya untuk public speaking Public bahasa Inggrisnya speaking-nya kan kurang bahasa Inggrisnya gitu. kurang gitu. Nah, Pakai itu bahasa gimana? apa? Kami tetap bahasa Inggris, cuman kan kalau misalnya waktu itu kan kami kan perbedaan jamnya nggak terlalu jauh ya, 1 jam Oh iya. gitu lah sama teman-teman, 1 jam lah paling ininya. Jadi kami tetap dari Zoom Kak, kami dari Zoom komunikasinya kami tetap sering untuk Zoom bareng gitu kan, menyelesaikan proyek kami. Jadi kami bahasanya tetap bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ketika nggak tahu mau ngomong apa nih Fatima, jadi kayak dari chat aja nih kan bisa translate. Iya, gitu. benar. Gitu. Kalau pakai bahasa kalbu nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Karena dia bisa pakai bahasa itu. Putri, kamu jangan kayak gitu ya. kamu paham nggak bahasa kalbu? Paham. Paham, Tatap aja tapi- saya. Tapi kamu kok nggak tahu sih isi hati aku ke kamu? Iya. Oke, pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Fatima. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Masih bersama dengan Fatima Zahra ya, Iya. salah satu mahasiswi pemenang Best Project Istanbul Youth Summit 2024. Oke, Putri, kalau tadi kita udah berbicara persiapannya ya, Benar. sampai menuju keberangkatan. Nah, kita mau cerita ini yang di Istanbulnya itu seperti apa, ya? Gimana sih pertama kali perasaan Fatima nginjekin Istanbul gitu ya? Kalau Budi nggak pernah tuh. Kamu waktu pas di bandara Se-excited itu apa? yang nganter itu sampai sekecamatan nggak sih? Gimana? Waktu berangkat itu sempat ada problem tuh. Kami hampir ketinggalan pesawat, Kak. Oh iya? Iya. Oh, Kami karena hampir- biasanya terlambat gitu ya? karena namanya kita diantar keluarga nih ya kan, Kak. Oh iya, Kita diantar keluarga. sekecamatan ya, Jadi kayak kan, sekampung. melo-melo gitu kan. Karena pertama kali nih keluar negeri, kayak orang tua pun kayak, ih kalau bisa jangan nak Kayak mau gitu ditinggal kan. selamanya gitu ya, Iya, di luar kayak- negeri sana, bener-bener. takut Tapi ini. berapa Tunggu hari dulu. tuh waktu itu? Di Istanbul? Kami 1 minggu sih, Kak. 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu ya? Iya. Oke. Kayak orang tua itu nggak nyangka anaknya bisa keluar negeri gitu ya? Ih, bener kali Kak. Kayak dia gini, takut nih anaknya takut nggak mau pulang gitu di Istanbul. Takut banget. Jadi waktu itu kelamaan nih kami masuknya. Terus kan udah boarding pas ya kemarin tuh. Iya, udah selesai. Terus mau masuk itu sampai kami dipanggil. Dipanggil nomor penerbangannya gini-gini. Terus sampai orang dari pihak penerbangan tuh nelpon ke kampus. Jadi orang gitu. kampus tuh nelpon kami kayak, kalian di mana gitu? Kalian di mana? Ini kenapa belum sampai pesawat gitu? Oh gitu ya? Iya. Saking banyaknya huru hara itu ya. Sampai ke Mungkin kampus pelukan, loh, ditelepon. Iya, sampai ke kampus. Iya kan? Gitu Fatima masuk ke pesawat, itu benar-benar Fatima penumpang terakhir. Oh iya? Iya, bener. Berasa artis kali ya masuk terakhir gitu. Dipanggil satu bandara denger gitu Denger ya. gitu ya. Iya, gitu masanya kan orang langsung kayak bombastik ya, benar-benar ditengok dari atas sampai bawah karena Mungkin kalau Budi yang dipanggil satu bandara catwalk dia di tengah-tengah itu, ngerasa artis ya, saya bawa koper gitu ya mungkin. Iya. Tapi boleh dong mungkin sapa-sapa nih ya teman-teman kampusnya atau dosen-dosen yang ada di kampus, ya, silakan. hai dari WD2 Pak Bu Dekan siapa? yang Pak siapa mungkin oh boleh iya, WD2 Bu Elvi, terus Pak Dekan yang nanti kami kasih linknya ya Pak. Bapak kan lagi berangkat haji soalnya dekat Oh kami. iya. Kita doakan WD1, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur Amin. ya. WD1, WD3, Kajur, Ibu Irma, dan Bu Andini yang lagi di Jepang. Ibu, lihat nih. Anak-anak Ibu ini gitu. Oke. udah. Jadi emang banyak sekali support system ya, Iya, selain dari pasti, keluarga pasti. juga dari pihak kampus, teman-teman juga. Oke, Gitu. nah. Kemudian sampainya di sana? Sampai di sana itu kan di jadwal IES itu kalau penjemputan itu di tanggal 4. Sedangkan kami sampai di Istanbul itu di tanggal 3. Oke. Nah,
Jadi kan nggak ada penjemputan nih dari pihak panitia, nggak ada penjemputan. Jadi waktu itu kebetulan Fatimah ada kenalan. Abang itu waktu itu kuliah di Istanbul. Abang itu. Iya. Abang itu yang abang abang itu ya, Oke. kuliah di Istanbul. Nah, setelah itu dia kontak temennya gitu. Jadi kami naik bus, kami ke tempat lokasi. Jadi kalau di Istanbul itu alhamdulillahnya itu kalau ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia, kita penginapannya jadi murah, Kak. Oh gitu. Oh Iya. itu, jadi kita bilang apa nih? I'm from Indonesia gitu. Enggak, karena kita ada kontaknya kan gitu, ada kontaknya. Jadi mereka tuh kalau mahasiswa dari Indonesia, mereka sewa apartemen kan. Jadi kamar-kamarnya itu disewain. Kalau misalnya ada yang kunjungan gitu ke Istanbul. Jadi benar-benar disambut ramah lah sama orang itu. Orang itu yang ngarahin kami. Namanya pertama kali ke Istanbul ini kayak kalau nyasar ini kan nggak kayak di SM Raja gitu, Fatimah bisa kemana-mana gitu. Kalau di Istanbul kayak mau kemana ini gitu. ya kan. Nah, Jadi terus? benar-benar diarahin sama dia, sampailah kami ke apartemennya, di situ lah nginep. Dan namanya kita baru sampai Istanbul gitu kan Kak, kalau misalnya di Medan pasti pulang kampus aja kayak mau keluar capek kali mager gitu. Gitu sampai di Istanbul nggak ada kata mager. Pokoknya langsung berangkat sih. Saya pasti asli. pengen menjelajahi ya Istanbul Iya. yang besar itu ya, benar-benar. Biasanya kalau di kos ya kan mau keluar cari makan aja kalau jalan kaki kayak rasanya capek kali. Di Istanbul kami jalan. Oh, oke, Jalan kaki. Karena memang banyak masyarakat Istanbul itu memang jalan kan. Iya. Oke, kamu sampai di tanggal 3 ya. Iya, Kemudian betul. tanggal 4 itu kan memang penjemputan dan sebagainya. Iya. Di tanggal 4 itu ada kegiatan? Ada kegiatan. Ngapain itu? Jadi pas di tanggal 4 itu kami opening, terus kami dinner Oke, bareng. ketemulah di situ ya. Semua Ketemu sama seluruh 200 peserta. Iya, 200 peserta. masing-masing. Itu peserta. dikumpulkan dari berbagai ini tadi ya, tema-tema itu yang ada 4. Iya. Atau ini khusus yang iklim aja kamu? Enggak, dari keempat tema itu. Oke. Jadi kami di satu. Jadi memang rame banget ya? Iya, rame banget. Oke, nah kemudian setelah itu? Yaudah setelah itu, habis dinner, malamnya ngumpul lah sama teman-teman grup nih. Sampai kami siapin project-project kami lah, kami matengin karena baru itu kan ketemu, jadi kami matengin project. Di tanggal 5 kami waktu itu ada juga narasumber yang datang. Yang ngisi gitu ya, Iya, yang ngasih ngisi, materi. ngasih Oke. materi. Kemudian habis itu? Setelah itu udah sih kegiatannya itu makan siang, terus lanjut lagi kegiatan itu. Nah di tanggal 6-nya barulah kami presentasi Oke, gitu. di tanggal 6 itu? Iya, jadi memang mereka ini membuatnya itu seperti kompetisi Kak. Oke. Jadi mereka memilih best project. Alhamdulillah waktu itu Fatimah sebenarnya bukan hanya best project, tetapi the most active group. Jadi kami grup paling aktif. The most active group Iya, ya, biasa yang paling sekali. aktif gitu ya Iya. di grup itu gitu. Nah, itu nggak spam aja atau ngomongin apa gitu? Yang pertama kami Spam. itu pas ada materi kami aktif bertanya, kami bertanya, terus ya heboh juga sih, heboh. Berarti Kelihatan di dalam grup itu lumayan bukan sih. hanya peserta aja, tetapi ada panitia juga Iya, yang pastinya. juga ngelihat di dalam Iya, itu. Oke, tapi memang kelihatan asik anaknya ya kan. Tapi kalau boleh tahu itu kemarin di bulan berapa? Maret Kak. Oh, di bulan Maret. Di bulan Maret. Oke, nah. Baiklah. Kemudian dari presentasi itu kamu yang ikut presentasi atau berapa orang yang presentasi? Kami presentasi semua, tapi waktu itu Fatimah kebagian tanya jawab di bagian tanya Oh, jawab. oke, bagian tanya jawab ya. Iya. Nah, kita juga sudah tidak sabar nih bagaimana perjalanan dan juga cuplikan video dari Fatimah. Langsung aja kita saksikan berikut videonya. Oh, ini lagi di bandara ya? Iya, ini lagi di bandara. Di sana, di Istanbul ya? Atau Iya, Kita masih ini- di sini. Itu udah di Istanbul. Udah itu Ini di juga udah di Istanbul. sana ya? Iya, ini udah di Oke. Nah, langsung ambil view-view ya. Iya. Oke. Karena kapan lagi akan Budi ke Istanbul? Kalau nggak gini ya Nggak kan? bisa. Bukan Ini nggak gimana? bisa, belum tentu. Oh ya belum tentu. Kalau Budi kayaknya nggak bisa. Ya belum Aduh, tentu. kamu inilah kan suka Ini banget di mana gitu. nih? Kalau yang tadi sebelumnya di Blue Mosque, nah ini di Blue Mosque, terus ada di Tugu Sultan Mahmud. Oh gitu. Nah, ini waktu kegiatan. Ini kegiatannya ya. Ini apa ini nih? Itu mereka ada penampilan-penampilan. Oh, ada penampilan Oh, penampilannya kayak juga bakat ada. gitu ya? Iya, bahkan ada tradisi Turki, terus sama dari peserta juga ada. Oke, kamu ada nampilin nggak? Oh, oke, baik. Ini kami waktu udah penyerahan sih. Ini udah balik. Balik ke Indonesia ya? Balik ke Indonesia ya. Wah. Oke.
Tepuk tangan dong buat Fatima, keren banget ya. Kita kapan ya Putrinya bisa ke sana? Ini ada nggak di tahun 2025? Oh my God. Ya, iya berdua. Oh, kita kan? berdua ya, Gi? Ada. Kita buat esai ya. Kita buat project ya. Project apa ya, Budi? Project melangsungkan pernikahan gitu mungkin. Aduh, Proposal kali ya, proposal ya. Oke. Baiklah. Oh, Fatima tadi sebut bahwasannya dari Sumut ada Ada dua ya? dua. Iya. Oke, itu teman juga atau dari beda universitas? Teman juga, alhamdulillah kebetulan teman adik tingkat si Fatimah sih. Satu fakultas. Satu jurusan. Satu jurusan. Oke, jurusan. datang kemari? Iya datang dong. Ini. Wis, kita panggil kali ya biar enak ngobrolnya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Irma Yanti Lubi. Wow. Halo, selamat pagi selamat Irma. pagi, Apa Irma. kabar? Sehat ya? Baik, Silakan duduk sini. silakan duduk. Aduh. Ih, aku tuh kalau ngelihat wanita-wanita karir gini ya kan, berprestasi, keren banget kayaknya. Aku udah bisa dikatakan wanita karir nggak? Bisa. Noe paling kuat suaranya enggak. Enggak. Jadi wanita apa, Budi? Kamu wanita yang harus segera dilamar sih lebih cocoknya. Ya ampun, sudah hadir. Ini dia Irma Yanti Lubis. Irma sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Anggun semua ya. Iya. Di Universitas UIN juga? Iya, sama Oke. di UIN juga, Jurusan? Bang. Sama kayak Kak Fatima, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wow, keren ya. Anggun-anggun ya. Anggun-anggun. Anak komunikasi ya. Iya. Saya udah anggun belum? Udah, kan? Terima Tapi kasih. bukan Anggun C. Sasmita ya. Oke. Irma minum kopi? Kopi dong. Oh, Kak. kopi. Mau ya? Baik. Bang Syakir. Anak senja kan minumnya kopi. Wih, anak senja. Kalau Budi anak subuh, anak malam. Anak malam Anak ya. malam. ALM. Halo Kak Irma. Halo, Bang. Kok horor sih hari ini? Iya. Kayak pelan banget, santai banget. Coba semangat Bang. Halo Kak Irma. Halo, Bang. Sehat. Kenapa jadi centil? Kak Irma, Iya. minum apa? Cappuccino ada, Bang? Oh ya ada lah. Semua ada kita di sini, selalu aja. Oke, baik. Ada yang mau aku tambah? Nggak. Gimana mau di-refill lagi? Enggak ada. Cukup. Irma? Apa? Fatima? Kemarin dia kadang agak susah ingat nama orang. Iya, Oke lah ya. Oke. Cappuccino ya? Cappuccino ya, Bang. Oke, ditunggu Baik. ya Kak Iya. Irma. Nah, tadi ada Fatima, ada juga Irma. Nanti mohon maaf ya teman saya yang ini kadang agak silap terbalik-balik Iya. ngomongnya. Saya kurang bisa ini menandai nama, tapi kalau menandain orang saya bisa. Ya, dia memang nggak bisa menandai nama, tapi nama saya sangat bisa ya. Bisa. Nama kamu tertanam di hati. Iya. Baiklah, tadi kita sudah ngobrol nih sama Fatima. Ini sudah ada Irma. Pasti kan perjalanannya sama ya? Dari Iya, awal sama, sampai Kak. akhir kalian fighternya sama nggak? Fightingnya sama-sama nggak? Sama. Satu tema bukan? Iya, satu tema juga, Tentang Bang. iklim juga? Benar. Oke. Tapi beda judul. Eh, Kalau beda. Irma sendiri apa? Kalau Irma, kalau Kak Fatima itu Amerta Bumi, kalau Irma Terra Nova nama projectnya. Terra Nova, itu Terra Nova Iya, itu seperti apa gitu? cobanya? Ini kalian kan memang bukan anak ini ya geografi gitu Iya, ya. tapi kok namanya jadi nama-nama geografi gitu. Ya, jadi sebenarnya Terra Nova ini dari usulan teman yang ngerasa namanya itu menarik gitu untuk kami ambil. Kemudian di kelompok ini Terra Nova ini kayak sama seperti sejenis IES juga kan Kak niatnya. Jadi kami buka suatu komunitas atau wadah di mana bisalah menaungi kita nanti buat workshop tentang climate change. Baru dari workshop itu kita sama-sama nih buat program yang nantinya bakalan ditampilkan kira-kira program mana yang benar-benar akan berdampak untuk climate action-nya. Gitu. Tadi kan kalau Fatima sendiri kan rumah sampah gitu proyeknya. Kalau untuk Irma sendiri apa gitu proyeknya? Nah, itu Kak yang Terra Nova tadi. Jadi itu bakalan ngebuat semacam pergelaran konferensi pemuda juga, Kak. Oh, Jadi ini kayak gitu. organisasinya gitu ya? Komunitas. Komunitas Iya, gitu. benar. Nah, Gitu. untuk proses-proses baik itu pendauran ya kan. Kemudian yang hal-hal lain lah yang berkaitan dengan Iya. pemanfaatan sampah gitu ya. Benar, Bang. Oke, nah Tapi ini kalau dari nama Terra Nova sendiri tuh diambil nama apa gitu?
Nah, ini tuh Artinya? ada istilah gitu Terra Nova yang artinya kayak mau ada perubahan gitu. Karena kan isu climate change atau climate action ini udah ramai ya diperbincangkan Kak Bang di dunia. Bahkan kemarin sempat ada berita kalau misalnya gelombang panas ini salah satu faktornya karena perubahan iklim kita gitu. Makanya kita mau merubah dari situasi yang bumi ini udah hampir nggak baik-baik aja menjadi lebih baik. Oke, berarti intinya adalah Terra Nova itu perubahan gitu Iya. ya, ingin merubah sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Sesuai dengan tema kita. Bener. Apa tadi temanya? Berani berubah untuk hidup yang lebih berguna ya. Bener. Nah ini kan perjalanannya sama. Kendalanya sama nggak yang dialamin sama Fatima dan juga Irma? Telat naik pesawat juga nggak sih? Iya, kebetulan kita satu pesawat karena dipesankan sama fakultas kan Bang, Kak. Jadi di hari itu sama kayak Kak Fatima karena kebanyakan Yang cepika-cepiki. Udah kayak berangkat haji ya, banyak banget yang nganter gitu. Jadi kebanyakan ngobrol sama keluarga, ternyata kami nggak sadar kalau kami udah dipanggil. Tapi di bandara nggak pas sampai gelar tiker kan? Takutnya pakai makan bersama lagi gitu ya kan? Ribet jadinya. Oke, berarti sama lah kendalanya, hampir ketinggalan pesawat ya. Dan bukan satu kelompok juga kan? Tadi kan dikelompokkan ya dari kurang lebih 14 kelompok itu ya. Iya. Oke, itu beda kelompok. Iya, beda kelompok sama Kak Fatima. Kalau Kak Fatima 11 anggota, kami cuma 9 Bang. Oh, 9. Iya, berarti Tapi benar. temanya tetap iklim gitu ya? Tetap Iya. iklim. Nah, kemarin judul presentasinya apa? Yang sama teman-teman yang 9 orang itu? Itu kami tentang Terra Nova. Jadi nama grup berarti itu ngambil yang punya esai kamu? iya, jadi sebenarnya kami gabungkan gitu deh kalau ide-ide kami. Ada sebenarnya awalnya itu sebelum kami buat Terra Nova ini kami melakukan riset dari GFROM, di mana risetnya ini disebarkan ke mahasiswa-mahasiswa di seluruh, kalau bisa dibilang jangkauannya ya sesuai sama latar belakang teman-teman. Saya kayak saya nih Bang dari Indonesia, ada yang dari Rusia, Mongolia, dan sebagainya. Jadi dari situ kami ngelihat ternyata banyak sekali mahasiswa yang ada di berbagai latar negara ini kurang gitu kepeduliannya terhadap climate change. Oke, jadi nama yang kamu bawa itu Terra Nova tadi itu dipakai gitu. Iya. Waktu project ke-9 itu. Itu sebenarnya bukan dari saya Kak usulannya, itu gabungan dari teman-teman. Oh, Oh gitu. iya, hasil Nah, diskusi iya. lah ya. Iya, kalau esainya kamu bawain apa? Kalau esainya kami alhamdulillahnya terpakai di proposal group. Jadi setelah kami riset, kami buat Instagram campaign Bang. Oh gitu. Nah, di itu esai saya tentang gimana caranya ngasih awareness ke masyarakat dengan Instagram campaign. Oh, pakai iya, media sosial Pakai lah media ya sosial. untuk menyadarkan masyarakat. Iya, kopinya, Bang. Kopi. Kok gitu Budi, kalau nggak semangat takut ya sama Bang Cakil hari ini? Iya, takut kena gitu karena horor gitu. Takut kena ya. Makasih Bang. Iya. Baik. Enjoy. Makasih ya Bang Cakil. Terima kasih Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Silakan Irma diminum ya. Fatima juga Kita minum dong, ayo lagi, kita minum ya lagi kan? nih. Ini enak banget loh. Coba ditunjukin biar pemirsa juga tahu ini beneran kopi kan gitu. Nanti dipikirin Ini beneran gimmick pula kopi gitu. ya. Beneran kopi kan? Beneran kan, coba tuang. Dan untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, silahkan diambil nih minumannya, makanannya ya, biar lebih happy lagi Bener. menyaksikan kita di sini. Iya, jadi memang hari ini tuh luar biasa sekali ya, kita mendapatkan edukasi dan juga sebuah tips and trick ya, kalau misalnya keluar negeri itu bukan hanya bisa pakai uang pribadi, Iya, tapi juga bisa jadi dengan jalur prestasi ya. Sebenarnya memang gak ada kata terlambat sih, Bud. Bener. Ya kan, walaupun umurnya sudah mau masuk kepala 3. Iya. Tapi yang masih- udah terlambat itu kalau udah di atas 35, kan nggak bisa kan kalau di atas 35. Iya, berarti sampai 35 kan? Iya. Tapi untuk project ini maksudnya event ini setiap tahunnya atau 2 tahun sekali atau gimana? Mereka kayaknya setiap tahunnya itu ada Kak. Pasti di Istanbul ya? Enggak,
Jadi Enggak. ini kan di Istanbul. Ah. Ada juga yang akan datang itu di Jepang. Oh gitu. Jepang, Kita Budi. gimana ikut ya? Kapan lagi kan? Ntar kabarin ya kalau ada ya. Iya, Kan boleh. persyaratannya cuma buat esai ya. Iya, buat Cuman esai. lagi. Berarti ahli Kan aku nih. bisa minta ajarin Putri. Putri kan dosen juga, ya kan? Ya, nanti kita- Kamu nunggu kan aku bakalan bilang gitu. Enggak sih Budi. Saya nggak expect sih kamu bilang itu. Tapi kita belajar bareng-bareng ya. Iya, tapi ini khusus untuk kita. Nggak bisa untuk Noe, karena kan Noe udah 53 tahun. Iya, Ya dia kan? udah lewat. Jadi kamu nggak bisa ikut. Aku daripada orang tua aku. Gimana ceritanya itu? Tapi nanti tahun depan kami mau ke Jepang, mau ikut? Mau ikut nggak? Ikut. Oh iya. Bisa. Nggak apa-apa Budi. Kita kan bawa tas banyak. Dia yang bawain? Iya. Lah dia bawa istrinya nanti. Gak usah lah. Nggak usah, emang bisa? sendiri. Istriku Coba juga tanya. aku gendong. Kayak tas. Ada aja ya Noe ya. Udah mah kami ngobrol lagi nih. Iya. Nah, Jadi untuk Irma lagi ya, Irma. Jadi ke sana nih. Jadi berpisah nggak sih waktu di Istanbul? Ini kan kalian sudah berpisah kelompok. Apakah tempat tinggalnya berpisah juga gitu? Iya Kak, jadi kalau misalnya kan kami berangkat dari tanggal 3 nih, di tanggal 3-nya masih bareng, satu kamar lah di apartemen yang sama kan. Tapi di tanggal 4-nya ketika udah hari acara, kami beda lantai di hotelnya. Oh gitu. Gitu. Terus juga di hari selama acara beda sih Kak, karena kan Kak Fatima sama kelompoknya, Irma sama kelompoknya juga masing-masing diskusi tuh. Oke. Nah kalian kan nih digabungkan dengan mahasiswa dari berbagai negara. Ada kesulitan nggak sih saat komunikasi ini Irma sendiri gitu? Iya, kalau Irma sendiri ada sih Kak kesulitan komunikasinya karena ternyata ada 2 teman kelompok yang kesulitan di bahasa Inggris. Jadi kami lucunya tuh pakai Google Translate kadang. Dia dari Mongolia. Oh, gitu. Jadi dia bisa bahasa Mongol gitu Iya. kan? Oke, kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana? Budi? Kan bisa Gini. translate. Oh iya, kalau misalnya nggak bisa translate. Voice note. Oh iya bisa juga, bisa. Oh, jadi ada 2 orang yang mungkin sulit ya komunikasi dengan Iya. bahasa Inggris gitu. Nah selama di sana aja apa sih kegiatannya? Apa memang kegiatan selama seminggu itu ya seperti karantina atau kalian jalan-jalan nih, dibawa jalan-jalan mengelilingi Istanbul gitu? Iya Kak, di hari pertama kalau misalnya sesuai kegiatan ya, randonya di tanggal 4 itu kami langsung ada kayak gala dinner, makan bersama lah. Di situ pembukaannya, di situ ada hiburan-hiburannya. Lanjut besoknya 1 hari full itu Kak, kami digempur sama pelatihan-pelatihan lah, ada pemateri-pemateri hebat di mana beliau-beliau ini memang ngasih materi-materi yang luar biasa lah untuk kami. Kayak ada dari Kak Manau itu ngasih tentang gimana caranya biar mahasiswa Indonesia itu atau mahasiswa luar negeri bisa dapati beasiswa di Istanbul. Kemudian ada juga tentang leadership dan juga kesehatan mental. Karena kan bisa dibilang Gen Z ini terlalu peka terhadap kesehatan mental, isu-isu mengenai kesehatan mental. Setelah itu Kak, selanjutnya di hari ketiga itu kami langsung presentasi. Tadi kan kami ada nih pembagian kelompok, udah buat program. Nah, program yang udah kami buat di proposal itulah akhirnya dipresentasikan. Oh gitu. Jadi yang mempresentasikan ini kalau tadi Fatima kan bagian tanya jawab, kalau Irma sendiri ikut mempresentasikan Atau tanya jawab atau juga. tanya jawab juga. Ya. Atau diem berdiri aja gitu. Pengennya sih diam berdiri ya Bang. Malah pengennya lagi. Tapi nggak bisa dong. Jadi harus ngambil peran juga di sana. Kamu peran apa? Irma dapat di bagian presentasinya. Oh, gitu. Presentasinya. Keren dong. Jadi perannya tuh sebenarnya banyak ya kan? Ada tanya jawab, ada juga bagian presentasi. Peran Kalau ini pembantu peran ada pembantu mau ya? Enggak sih. Enggak sih. Kamu kan pasti mau jadi pemeran utama. Jelas dong harus. Kamu nggak bisa disingkirkan emang. Tidak bisa, Tingkat Putri. egonya tinggi gitu ya. Harus paling depan. Kalau bisa kamu situ berdirinya, ya kan? Gak mau setara dengan yang lain. Oke. Tapi aku tuh sebenarnya penasaran sekali ya dan Kenapa? juga ngelihat mereka ini luar biasa sekali dengan prestasinya gitu. Tapi menurut kalian berdua nih ya sebagai 2 mahasiswa yang akhirnya berangkat ke Istanbul, kriteria apa sih yang pada akhirnya memenuhi nih esai kalian? Menurut kalian sendiri, oh mungkin di sini Kak, oh mungkin proyek kami bagus Kak gitu, atau cara penulisannya Ya, gitu. karena nggak semua esai yang Ya. kita kirim itu bisa terseleksi dengan baik ya gitu ya. Bener sekali, itu memang Banyak yang sebenarnya ditolak kan gitu paling kan. susah Budi buat Karena esai.
Benar. Ini penilaian esai ini utama gitu ya. Iya, kan? Ya, dan itu mungkin gimana? memang banyak penilaiannya seperti apa nih menurut kalian? Dari Kak Fatima dulu. Oh boleh, Iya. silakan. Gitu ya, lempar gitu, kita persiapkan dulu. Lempar dulu ke Fatima gitu ya. Fatima mau ngelempar siapa? Pantes dia dipilih jadi yang mempresentasikan ya. Suka ngelempar Suka gitu ya. ngelempar. Iya, silakan. Fatima. Silakan. Kalau misalnya menurut Fatima gitu ya, karena kan kemarin juga kami esainya itu nggak benar-benar kami tulis keseluruhan Kak, jadi orang tuh memang udah nempatin bagian-bagiannya. Jadi bagian apa openingnya apa gitu, orang tuh memang udah menyesuaikan gitu, apa tema yang dipilih, terus kita kayak mana ya, apa yang kita tawarkan, apa solusi yang kita berikan, seperti itu Kak. Gitu. Jadi kalau menurut Fatima kemarin kenapa lolos mungkin gitu ya, Fatima benar-benar ngeriset nih, benar-benar ngeriset, oh ini permasalahannya nih, permasalahan yang ada tuh seperti ini. Jadi solusinya Fatima juga nggak panjang lebar gitu, jadi Fatima langsung tembak, oh ini solusinya gitu. Fatima berikan solusinya seperti ini, seperti Baik, itu. nah berarti dia esainya bukan kayak paper plug gitu ya? Iya. Tapi dia udah tersubjek gitu Udah ya? memang ada urutannya, Udah ada openingnya urutannya ini, gitu. permasalahannya ini, Nah, langsung kasih solusi gitu ya. berarti emang ini memudahkan juga ya? Benar. Dan Tapi tidak nanti- bertele-tele ya Oh, kan? iya, benar. Langsung. Tapi nanti nih solusinya. setelah kita dibagi kelompok, baru nanti paper yang utuh baru. Itu Oh, dari gitu. kelompok, bukan yang dari kelompok. Yang udah dikelompokkan tadi ya, Iya. 11 sampai 9 orang. Baru ya. Oke. Baik, nah kalau dari Irma sendiri? Kalau dari Irma sendiri kemarin risetnya lebih ke sosial media manajemen dari dari ini akun-akun yang menyebarkan climate change. Ternyata setelah diriset hanya ditemukan sedikit loh Bang, Kak, tentang climate change ini. Jadi akun Instagram yang memang concern terhadap climate change ini kebanyakan tuh dari internasional. Biasanya dari bahasa Inggris lah biasanya kan. Nah kalau dari Indonesia sendiri tuh minim, jadi sangat disayangkan gitu. Padahal kita semua kan memang lagi gencar-gencarnya isu ini. Jadi mengkaitkan deh dari polemik di Indonesia itu ternyata isu climate change atau action ini kan sedikit. Jadi ingin buat di mana ada kampanye Instagram yang lebih targetnya itu masyarakat Indonesia. Oh, Oke. gitu. Nah, dalam proses pembuatan esainya ini, kalian ada minta support, bantuan dari dosen Atau memang ataupun pure mentor sendiri? gitu? Iya Bang, Kak. Jadi kebetulan ini kan awalnya dikasih nih sama dosen informasinya. Nah dosen ini tuh Bu Andini, beliau ini intensif lah sama kami, masif lah memberikan kami masukan. Terus kami juga kalau misalnya ada ide-ide bertukar pikiran lagi sama beliau gitu Kak. Support Bu Andini tuh besar lah untuk keberangkatan kami kalau bisa dibilang. Oke, kita mau tepuk tangan dong buat Bu Andini yang berhasil memberikan informasi dan menghantarkan mereka ke Istanbul ya. Bener, Bu Bu Andini Andini. saya minta kontaknya nanti ya, saya boleh dong dipandu. Tapi Bu Andini itu salah satu dosen favorit saya juga Oh, loh, Budi. iya? Iya, jadi memang Bu Andini itu fokusnya ke bidang broadcasting Oh, gitu. gitu. Budi. Jadi sangat mendukung event-event yang menghantarkan mahasiswa tuh bisa berprestasi Oh, oke, gitu. oke. Ada apa, Kenapa Noe? Budi percaya? Percaya? Bilang aja enggak, kenapa sih? Nggak Budi? bisa. Dia- Oh gitu, dia kalau ngomong- nggak bisa lagi kerja sama, oke. Dia kalau ada saya pasti dia ke Karena kan saya. biasanya mahasiswa itu Budi, ya kan, di depan dosennya atau gimana gitu. Ibu ini salah satu dosen paling Oh terbaik, gitu. Bu. Padahal Saya- peres ya gitu sebenarnya. Kamu gitu juga nggak sih Putri? Tadi kan Budi nggak percaya sama dia. Oh iya sih, aku nggak percaya sama dia. Tapi setelah dihasut sama dia, kayaknya mulai percaya. Ya ampun, makasih loh Noe. Iya. Mungkin Noe mau ada nanya nggak Iya, sih? mau nanya nggak? Atau sebenarnya Noe itu nggak paham apa pembicaraan kami hari ini? Budi. Ya kita nyanyi. belum waktunya Oh, iya. nyanyi. Ada yang mau ditanya nggak Noe? Silakan. Ada yang mau Nggak ada yang mau ditanya? saya tanya. Apa? Silakan. Kalau tadi kan itu kan kalian kayak buat bilang apa tuh, penemuan baru ya berarti kan? Project, iya project. Project kan gitu. Tadi umur yang batasannya harus 35. 18 sampai 35. 18 sampai 35. Berarti kita dua masih bisa buat untuk tahun depan Iya. ngejar seperti mereka ya. Itu aja nggak ada pertanyaan. Oh nggak ada pertanyaan. Ya Noe udahlah ini kalau dari nggak tadi ada. nungguin loh. Terima Kalau kasih. cuman itu doang mah, itu udah kami sebutin tadi. Iya. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan mending nyanyi aja kali ya. Oke, Bu, senang Nah kali. baik pemirsa, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends.
Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Wah. Yeay, masih bersama dengan Fatima dan juga Irma dan Iya. juga Budi. Dan juga Putri. Terima kasih. Noe enggak? Noe nggak usah. Nggak usah ya. Kan yang berada di meja bundar kita. Iya, dia meja apa? Dia nggak ada meja. Dia non job ya. Oke, nah kita udah lihat ya bagaimana Iya. perjalanan dari Irma dan juga Fatima dan udah cerita juga ya bagaimana kegiatan-kegiatan mereka di sana. Nah, kita pengen tahu nih, ada nggak sih kayak culture shock yang kalian alami selama di Istanbul gitu? Nah, mungkin dari Fatima dulu. Pastinya ada banget Kak. Ini Oke. menurut Fatima benar-benar culture shock banget. Karena Kenapa tuh? Fatima itu biasa hidup di Medan terutama gitu kan, sama tetangga kita tuh kan kayak berbaur gitu, senyum, Ramah gitu ramah ya. ramah. Dan kalau misalnya bahkan orang yang nggak kenal aja kalau misalnya selisihan kayak Fatima Senyum senyum gitu, gitu ya ya kan. kan. Tapi di sana mungkin juga karena Istanbul juga banyak kan turis-turis datang juga gitu, orang-orang Istanbulnya juga khususnya. Jadi kalau kita di sana ramah senyum, kita tuh dikira suka. Oh gitu. Iya. Jadi Kak Bang kita itu bener-bener kayak pernah nih kejadian, tapi bukan Fatima yang ngalamin, ada salah satu panitia, jadi dia cerita ke Fatima. Waktu itu ada dia lagi ke suatu tempat, jadi ada yang minta fotoin. Oke. Terus, jadi kan namanya kita orang Indonesia yang baik dan ramah gitu kan, kita langsung kayak, udah sini saya fotoin gitu, Oke. difotoin. Abis difotoin kan namanya kita kasih handphonenya, kita senyum, Senyum, dong. iya, Kita iya, senyum, benar, pasti benar, senyum. benar. Jadi pas gitu senyum, dia kayak langsung senyum balik gitu, senyum balik. Terus dia merasa kita tuh suka sama dia. Oh gitu? Serius. Tandanya dia suka gimana? Jadi kita jalan nih, terus kita menganggap kayak, ya udah kita udah senyum, kita udah kasih handphone Oke, terima dia, kasih. selesai, Iya. selesai, terima kasih. Dia enggak, dia ikutin kita. Oh iya? Ikutin kita. Jadi waktu itu pas mau nyebrang, dia tuh langsung kayak gandeng tangan kita gitu, kayak nyebrangin. Terus kan gitu. kita kayak langsung dapat bodyguard gitu. iya langsung benar-benar kayak bodyguard gitu kan, langsung kayak dipegangin. Terus setelah diseberangin ya mungkin karena dia mau balas budi pikirnya gitu ya kan, benar-benar. mau balas budi. Jadi gitu udah diseberangin ya kita langsung kayak oh iya thank you so Makasih. much ya Senyum kan? lagi Iya gitu senyum ya. lagi. Kok langsung diikutin terus kayak dirangkul Ya gitu. ampun, sulit Dirangkul, juga ya. Iya sulit Jadi banget. kayaknya untuk orang-orang kayak kita yang selalu ramah tamah dan Iya, ramah benar. lingkungan nggak bisa ya Budi. Nggak bisa kayaknya. Karena nanti satu daerah itu suka banget sama kita ya. Ngikutin semua nanti ya. Bener-bener. Jadi itu salah satu culture shock ya. Iya, terus juga Hmm. kalau misalnya namanya masih muda gitu ya, Kak, generasi milenial benar-benar yang kayak namanya kita lagi di Istanbul ya kayak mau posting dong di sosmed Iya, gitu iya, kan. benar. Kayak video-video Buat gitu. video-video. Jadi mereka tuh merasa kayak kita pernah video namanya kita ini untuk konsumsi kita gitu kan. Kita tahu pemandangan atau apa. Jadi ada orang lalu lalang pastinya kan Iya, gitu. benar. Ada orang lalu lalang. Jadi dia tuh kayak merasa tervideo gitu, Kak. Jadi dia kayak langsung kayak no video gitu. Langsung kayak gitu. gitu. Oh gitu. Tapi dalam hati kita kayak, siapa yang mau videoin kau gitu. Iya, kita kan mau lihat pemandangannya, view-nya Iya, gitu. Tapi benar, emang benar. karena di situ ada lalu Iya, lalang, jadi mereka merasa tershoot mungkin gitu ya. Iya, mereka iya. ngambil video mereka. Ya, kita ngambil video mereka Iya. gitu ya. Oke. Oke, itu ya. Berarti ini ya lumayan ngeri-ngeri sedip juga ya Putri ya? Sebenarnya lebih keserem ya kan Budi? Karena kayak kalau misalnya ada orang minta tolong gitu ya, kita kan kalau udah nolongin orang, oh iya sama-sama, Iya. itu kan Iya, senyum ya. Terus diikuti Budi. Dan nggak mungkin juga ya. Iya. Udah gitu ya. Iya, gitu ya. Nggak mungkin Kan nggak lihat bawa mungkin, ya. gitu kan. Jadi memang ternyata culture shocknya tuh berbeda sekali ya dengan kita yang di Indonesia kalau misalnya yang nggak kenal aja berlewatan ibu Iya, gitu ya. benar-benar. Benar-benar. Kalau dari Irma Kalau Irma sendiri? sendiri apa Kalau nih? ya, jadi kalau Irma sendiri culture shocknya lebih ke arah bahasa nih Bang. Karena kan Istanbul ini lebih cenderung ke Eropa kan. Jadi kirai bahasa Inggris di sana itu masyarakat sekitarnya udah fine-fine aja. Ternyata mereka malah kayak minta kami untuk udah pakai Google Translate aja gitu. Jadi Gitu ngomongnya, udah pakai Google Translate aja gitu. di bahasa Indonesia kan gitulah. Jadi terbatas lah komunikasi kami. Sama waktu sholatnya. Kenapa tuh? Waktu sholatnya itu kayaknya kita kalau di Indonesia itu lah ya jam 5 udah tersentak terbangun kan. Di sana jam 5 tuh kita masih bisa tidur pulas karena sholat subuh itu jam 7 pagi, Bang. Oh, jam 7. Dan kita emang udah kebiasaan bangunnya jam 5, jadi jam 5 udah bangun gitu ya. Jam 7 tuh berarti masih gelap. Gelap.
matahari itu udah mulai muncul itu sekitar jam 7:30, jam 8 gitu Kak. Atau jam kamu belum disetting sesuai dengan Jam Turki. jam Turki kali ya. Bener-bener. Oh jadi itu. Tapi kalau dari kita kan lidah-lidah Indonesia ya. Nah. Jadi selama seminggu itu kalau makanan sendiri gimana? Gimana dari Irma? Makanan jujur nggak cocok sama makanan Turki. Oke. Karena ternyata ini Indonesia ini kan Medan terutama. Itu kan kaya sama pedasnya, cabenya, bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya. Kalau di sana kayaknya semua makanan tuh tawar rasanya. Oh gitu. Tawar. Oke. Untuk ngelihat keseruannya seperti apa ya Putri ya. Ini Irma juga udah nyiapin videonya. Pemirsa kita saksikan, ini dia cuplikan video dari Irma. Wah, kita lihat. Oke, ini di masih mana ada nih? ya? Blue Ini Moscow di ya? Blue Moscow. Oke. Oke. Sama ya. Nah, yang di foto kedua ini di depan Istanbul University. Oh, gitu. ini Istanbul University. Kemudian Ini kegiatannya. selanjutnya. Ya, kegiatan presentasi pemaparan materi dari masing-masing narasumbernya. Kan tadi Irma diamanahkan untuk presentasi ya. Yang presentasi ada berapa orang? Itu kami seluruh berapa ya? 7 orang. 7 orang. 2 ngejawab. 2 ngejawab. Oke. Kemudian Nah, ini foto lagi diskusi pemaparannya gimana nanti. terus Presentasi. Nah, ini waktu presentasinya. ini lagi presentasi. Oh, ini presentasi ya. Oke, ini foto-foto. Ini lagi ngapain nih? Ini presentasi. Masih presentasi ya? Iya. Oh, berapa jam presentasinya? 24 jam. Kalau ini Tidur dong. Ini foto satu grup. Oh, itu satu grupnya. 9 orang ya. Oke. Dan itu dia tadi. Oh, kita tepuk tangan dong untuk Irma. Keren. Luar biasa sekali. Kalau tadi Pasti- kulinernya dirasakan oleh Irma Irma, itu hambar. hambar. Kalau dengan Fatima sendiri? Fatima gimana? Kalau Fatima sebenarnya sama. Kalau misalnya apalagi kalau di Medan itu kan makannya Fatima nasi Padang seringannya, anak kos ini nasi Padang, dan kayak dari lahir aja paling berabula itu kayak udah makan sambal gitu. Jadi sampai sana Fatima tuh sedia bawa saus sambal gitu. Benar-benar kalau Irma bilang hambar, kalau Fatima bilang manis sih. Karena nasinya itu di sana itu kayak dia kayak nasi ketan gitu, nasi Iya, nasi ini kan? Nasi merah apa sih? Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi biryani. Enggak, bukan, kalau biryani kan yang besar-besar itu. Iya, Ini iya, enggak. panjang. Dia kayak rasanya Kayak ada itu- santannya gitu ya? Iya, Kak, santannya. Jadi kayak pulut lah. iya, Ketan dengan pulut. pulut, Ya ketan Putri. iya. Kita bingung ketan ini gimana ya. Ya kayak Iya. pulut. Jadi terus. kayak pulut. Terus kan juga mereka sarapannya itu kalau misalnya orang Indonesia nih, apalagi Fatima merasa perutnya ini kalau nggak makan nasi ini nggak makan bisa. namanya, ya nggak makan. Jadi Fatima di sana sarapannya kami roti simit ya, Irma namanya. Iya, simit. Jadi Roti simit. roti dia pakai Nutella gitu. Keras rotinya. Jadi kayak makan pagi tuh jadi Fatima di sana lebih banyak makan roti sih. Karena Oke. kalau makan yang lain-lain tuh menurut Fatima tuh terlalu manis gitu. Oke, nah makanya di sana Fatima harusnya jualan lontong, pasti laku keras. Lontong mie balap ya bunyi. Iya. Buka stand ya kan. Nasi gurih, langsung gitu, Laris ramai. Lapar ya bun. Iya. Oke. Nah itu tadi dari segi kuliner ya. Nah Iya. kalau dari segi orang, nah di sana kan terkenal tuh cakep-cakep gitu ya kan, tinggi-tinggi, mancung-mancung. Nah ada tertarik gak sih kira-kira pengen dapet jodoh orang Turki gitu nah? Pasti. Langsung jawabannya pasti. Iya, gitu. pasti terlintas. Karena nggak orang-orang di Turki itu bilang kalau misalnya dia ada perbedaannya. Kalau dia orang Turki asli, dia nggak terlalu tinggi. Tapi gitu? kalau dia Turki Eropa, dia tinggi-tinggi. Oh, gitu. Oh gitu. Iya, jadi kita bisa bedain ini mana nih orang Turki asli sama orang yang Turki Eropa gitu. Oke, berarti perbedaannya adalah tinggi badan ya. Iya. Kalau Irma sendiri ada niat nggak jodohnya dapat orang Istanbul, Turki? Ada aja kali ya. Ada aja kalian mudah-mudahan jadi doa gitu ya. Amin. Oh, gitu. Nah, Tapi kalau dilihat dari orang Turki yang paling suka itu apanya? Tinggi badannya sih, Bang. Tinggi badannya ya. Iya, karena memperbaiki keturunan. Memperbaiki keturunan, ya ampun Budi, Irma. kita aja belum ada Seanggun mikir gitu ini, ya. sekalem ini rupanya langsung mikirnya memperbaiki keturunan. Bang, udah langsung ke situ ya.
Oh gitu. Tapi pasti hidungnya mancung-mancung lah ya. Iya. Kalian kalau mau lihat orang Turki itu nggak usah datang ke Turki, di sini juga ada loh. Di mana? Ya di sini. Noe, tahu kan maksudnya? Maksudnya bilangin diri dia sendiri. Iya. Dia tuh sekarang itu entah kenapa ya, dia tuh makin lanjut usia, makin butuh pengakuan dari orang lain. Sebenarnya enggak sih, Putri. Di Turki, itu, tapi yang kayak orang-orang bilang itu, dia tuntungan itu ada masuk ke kiri. Ya itu. Nah. Tolong dong, sering puji-puji Budi, aku takut, tak bentar lagi pula kan. Ya, Karena selama lanjut usia dia Emang buang tabiat, Putri? mana tahu. Aku jahat banget sih. Oke. Kita lanjut lagi. Iya, lanjut Nah, lagi. Kita pengen tahu, nah tadi kan yang pesenin tiket itu kan orang dari fakultas. Fakultas. Nah ini memang semuanya di cover oleh fakultas atau di cover oleh penyelenggara? Siapa dulu nih? Boleh, siapa? atau saya aja Fatima. dulu. Anda siapa ya? Kalau misalnya kami memang semua di cover fakultas kecuali uang jajan sih. Uang jajan? Iya, uang gitu. jajan aja. Itu dikasih siapa uang jajan? Orang tua. Orang tua. Iya. Oke. Orang tua. Jadi fakultas memang dari tiket, uang kegiatan itu memang dari fakultas benar-benar semua. Di cover. Iya, di cover, benar. Nah, Wow. gini, pada saat pengumuman seleksi, ya itu memang pihak penyelenggara sudah memastikan bahwasannya untuk keberangkatan, transportasi, akomodasi dan sebagainya itu ditanggung pribadi gitu. Jadi kan itu ada dua ini ya, ada fully funded sama self funded. Oke. Jadi kebetulan waktu itu Fatima masuk ke sampai tahap wawancara, cuman gagal gitu. Gagal, jadi Fatima dapetnya self funded sama kayak Irma. Oh gitu. Oh, Baik, baik. berarti baik, ada baik. yang fully funded juga ya. Iya. Itu biasanya dibiayain semuanya. Tapi kalau kalian sendiri ada dapat uang jajan nggak dari projectnya, maksud dari eventnya itu? Kan tadi best project ya, Best itu project. ada kayak Reward lah ya. rewardnya, hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya kami cuman dapat medali sih Kak. Oh medali, berarti dari segi benefit uang nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, oke. Oke, jadi kalau kemarin tukar berapa mata uang gitu ya? Kan beda nih mata uang Indonesia sama mata uang di sana gitu. Di sana mata uangnya apa sih? Lira. Lira. Jadi TL. 1 lira berapa rupiah? 500. Iya, 500 rupiah. Gopek. Gopay. Iya. Banyak ya? Di sana makanan murah-murah nggak sih? Justru kalau di sana makanan lumayan ya, karena menurut Fatima lumayan, karena dia kayak kita makan aja itu bisa habisnya 200 lira, berarti sekitar 200 lira, berarti 200 kali lira. 500 rupiah. Iya. 100 ribuan gitu lah. Iya. Iya. Iya kan, 100 ribuan gitu. Mikir nih berempat, iya, iya, iya. Iya, 100 ribuan gitu. Tapi Iya kan? Dia nanya kita nanya siapa? Berdua. Kita nanya no yang nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecerdasan dia setipis tisu ya kan? Belah dua lagi. Ya kan? Jadi waktu ke sana jalan-jalan kemana aja kalian? Tadi ada ke Ya, Blue Blue Mosque, Mosque. terus kemana lagi? Baru ke Hagia Sophia. iya gitu. Hagia Sophia. Oh iya. Sama Aku pengen banget loh ke situ. Terus kemana lagi? ini apa sih Sultan dermaganya? Mahmud. Iya, Iya. Sultan Mahmud. Eminonu. Iya, Eminonu. Eminonu itu tempat apa? Museum atau apa gitu? Dia ini kayak dermaga, di dermaga. Iya, iya. Oh, dermaga. iya, iya, iya. Iya, dermaga. Udah nggak tahu. Pelabuhan, Iya, pelabuhan. Nah, Dia nanya, iya, iya. Kayak pelabuhan Kita gitu. nanya sama pemirsa, iya, iya. Enggak sih. Oke, ke dermaga, terus ke Hagia Sophia, gitu. Itu pribadi atau memang rame-rame gitu? Atau mau jalan-jalan pribadi itu bisa atau per kelompok? Atau sudah memang ada turnya gitu? Enggak, Itu setelah acara ya, Iya, kan, Kak? setelah kegiatan. Jadi benar-benar udah kosong kegiatan, baru jalan-jalan sama teman-teman yang lain juga. oh teman-teman gitu. yang lain. Nah, ini kan gabung sama teman-teman yang lain ya, jalan-jalan sama teman-teman gitu kan, belajar diskusi sama teman-teman. Nah, ada nggak sih yang bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan mereka atau dari segi belajar mereka gitu? Iya. Mereka itu seperti apa gitu? Nah, kegigihannya atau apanya gitu? Gigi. Silakan Irma. Ya, gigi sekali kalau bisa dibilang. Jadi mereka itu Gigi apa? Gigi taring atau gigi? beda-beda gigi. Beda, ya. Sangat gigi gitu ya? Ya, gigi sekali. Bahkan mereka bisa sampai udah di hari acara nih kan, udah penuh nih kita sampai malam. Setelah acara lanjut lagi diskusi untuk presentasinya. Jadi kayak benar-benar digempur lah di hari H itu. Bahkan sebelumnya kan Zoom juga bisa dari maghrib sampai jam 11 Zoom aja.
Sibuk. Oke, nah kalau berarti dari Fatima sendiri gimana? Kalau Teman-teman Fatima kelompoknya? lihat yang bagaimana cara mereka memanage waktu, karena Oke. seperti yang Fatima bilang tadi, itu kami bukan hanya sekedar mahasiswa kan, mahasiswa dan mahasiswi, tapi banyak juga yang kerja. Jadi sambil kegiatan itu dia bagaimana ya memanage waktunya biar dia bisa kerjaannya Sambil terkerjakan, nyambi, iya, tetap oke lah gitu. Kayak kalau Fatima mungkin tumbang lah ini gitu. Kayak ini benar-benar manage waktunya, benar-benar disiplin juga mereka, benar-benar disiplin. Oke, berarti kegigihan dan juga manajemen waktunya Iya, itu ya, gitu Budi. Jadi memang kesehatan, kerjaan tuh harus balance Benar, gitu. benar, benar. Pokoknya semua harus terschedule dengan baik ya, Iya. Putri ya. Benar Oke, sekali. nah, kamu begitu di sana ngelihat mereka ada kayak nggak merasa minder gitu? Oh, ternyata orang ini kayak gini ya gitu. Ada nggak sih ngerasa gitu? Mindernya karena kayaknya ya mungkin di Fatima mikir Fatima udah bisa berangkat ke Turki nih, Fatima bisa duluan nih dari teman-teman Fatima gitu. Ternyata sampai di sana ternyata Fatima yang terlambat gitu. Oh, Mereka gitu. udah lebih dari itu, bahkan ada teman kelompok Fatima itu benar-benar dia udah keliling Eropa untuk kegiatan-kegiatan, dan dia masih SMA. Masih SMA. Iya, Itu masih SMA dari pas negara dia. mana waktu itu? Dia dari Malaysia. Dari Malaysia. Ibaratnya gini ya, kita masih merencanakan, masih Iya. berpikir, orang itu udah melangkah gitu ya, Iya. udah melanglang Udah buana malah gitu. kemana-mana gitu ya. Kalau Irma sendiri gimana? Iya, sama juga kayak Kak Fatima sih Kak pengalamannya. Karena ternyata di sana itu kan nggak cuma mahasiswa, udah ada yang S3, ada yang dosen, bahkan ada yang emang praktisi langsung di bidangnya. Oke. Jadi kayak ngerasa tertampar lah di Medan, selama ini santai-santai aja kan, karena ngelihat teman-teman yang lain di santai, tiba di sana kayak ngelihat ternyata dunia nyata tuh ya kayak gini gitu, bener-bener luar biasa lah mereka orang-orang Sibuk di sana. gitu ya? Iya Kak. Penuh dengan kegiatan, aktivitas kayak Tapi gitu. bener sih, kita kadang nih manusia ini terlalu berleha-leha dan nggak mau keluar namanya dari zona nyaman ya. benar. Ketika ditampar dengan kenyataan baru sadar gitu ya. Oke. Ternyata kita terlambat. Tapi Dan memang kita nggak ada harus kata terlambat. terlambat. Karena kita Benar. harus berani berubah ya. Yes, benar untuk kehidupan sekali. yang lebih berguna. Wih, Sesuai tema kita ya. kok bisa sih? Kok sesuai tema ya? Kirain pemikirannya emang udah sejauh Enggak, itu. emang sesuai dengan tema. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita masih punya satu segmen lagi ya. Tapi kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Noe Noe and and Friends. Ya, pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Aduh, Budi. Iya, Putri. Senang sekali ya kita kedatangan dua mahasiswa berprestasi. Iya. Ternyata prestasi itu bukan hanya berhenti untuk mahasiswa saja, tapi bisa untuk seperti kita, masyarakat Iya. umum ya. Tapi ya memang tergantung umur sih. Ada Memang- batasan-batasan umurnya Iya. ya. Dan balik lagi kemauannya. Iya, mau nggak ikut niatnya. mencari informasi begitu ya. Masih mau ngurusin Karena paper, essay dan sebenarnya gini sebagainya. Budi, yang paling susah adalah proses awalnya, Iya, ya kan, untuk benar. mengumpulkan niat untuk buat esai, gitu kan. Tapi kalau udah dinyatakan lulus, pasti kan semangat Senang nih. gitu. Nah, tinggal prepare yang lain lagi gitu ya. Atau kita cari mentor aja biar kita semangat Budi. Tadi ibu siapa? Ibu Andini. Bu Andini. Oh iya bisa ya. Nanti kita datangi ke UIN ya. Oke boleh. Oke, nah, Putri, Oke. kita kan udah tahu nih ya bagaimana perjalanan mereka, kemudian kegiatan-kegiatan dan juga tadi kulinernya juga sudah disampaikan ya, Ya. tadi bagaimana cita rasa di sana. Nah, kita dan juga pemirsa di rumah pengen tahu ini kira-kira goals ke depan nih dari Irma dan juga Fatima apa? Siapa Silakan dulu? mungkin dari Fatima dulu. Kalau misalnya goals Fatima, kalau ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendeknya, pertama kali Fatima pengen cepat lulus dari UINSU. Wih. Pengen selesai maksudnya kan, selesai. Iya. Di sana ada bebas skripsi nggak sih? Jurnal. Bebas jurnal aja? Enggak, kayaknya nggak ada. Kalau di UIN belum ada, belum ada. ya? Oke, baik. Hmm. Nah, terus? Nah, yang kedua, kami insya Allah nanti di bulan 7 kami 7 nih? Iya, Tanggal berapa? belum tahu nanti belum tahu informasi. ya. Jangan tanggal 7 ya. Bulan 7 ya. Kepo ya, dia juga belum ngasih tahu mau ngapain di bulan 7. Udah tanya tanggal berapa, ulang tahun Anda, nggak penting. Ya ampun, jahat banget. Kenapa bulan 7 ada? Nanti di bulan 7 insya Allah kami Amerta Bumi, grup Fatima Amerta Bumi bakal
launching aplikasi yang namanya itu Chef Bumi. Jadi jangan lupa teman-teman di rumah untuk terus pantengin Instagram kami di @amertabumi. Amerta oke, Bumi. itu Jadi dia. ada sebuah aplikasi. Ini aplikasinya ngapain nih? Untuk apa gitu? Chef Bumi ini. Tentang sama dengan proyek kami tadi tentang iklim. Jadi kami kalau misalkan bawa sampah rumah tangga bisa langsung hubungi ke itu. Boleh. Boleh. gitu. Sampah rumah tangganya udah ada, Pak. Belum. Ya udah, sampah pribadi aja. Sampahnya aja yang ada, sampah rumah tangga. Rumah tangganya belum kan? Aduh, kamu sih nggak mau diajak berumah tangga. Udah, Oke, kalau tadi itu goalsnya dari Fatima ya. Kalau Ya goalsnya jangka dari... panjangnya tadi kan jangka pendek Oh tuh. iya, masih ada jangka panjangnya kalau apa? jangka panjangnya nanti setelah lulus, Fatima pengennya sih ya S2, terus Fatima pengen ke penyiaran. Oh gitu, mau Iya, jadi kayak pengen Kak Putri. Iya, karena Kak Putri salah satu yang panutan Fatima juga sih. Rugi kamu kalau panutannya kayak gini. Saya salah orang. Kamu tidak paham bagaimana Kok jahat Putri. sih? Ini seluruh pemirsa ngelihat. Nanti teman-teman di kampus juga ngelihat loh, Budi. Jangan Budi. gitu. Iya, kenapa, Tapi Noe? betul sih, memang salah. Enggak itu juga. Jangan gitu. Udah stop ya. Terima kasih. Takut dikuliti ya Putri. Lanjut, pengennya Oke, jadi baru- penyiar gitu ya. Iya, Kita doakan pengen- mudah-mudahan bisa Amin. nanti bergabung bersama dengan kita di Iya, sini. amin. ya. Pengen banget jadi presenter karena sebelumnya pernah ada di media online juga kan, kuliah sambil kerja, cuman nggak lama memang waktu itu karena udah semester 8 juga ngurus skripsi jurnal Fatima, jadi nggak terbagi nih waktunya Oke, gitu. kalau Jadi kayak gitu. waktu di penjara itu benar-benar seru ya gitu. Jadi Ah, kayak gitu. insya Allah kedepannya itu sih. Amin, mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, itu dari Fatima. Fatima, Kalau kalau dari dari Irma Irma sendiri, sendiri? goalsnya apa? Kalau goalsnya dari waktu jangka pendek juga ya. Ini saat ini kan Irma menjabat nih di ada organisasi intrakampus, pengen selesai. selesailah dengan lancar. Terus juga dalam jangka waktu dekat ini kebetulan lagi ikut lomba ini feature tingkat nasional dari Parboa. Berharapnya inilah naskah kami itu bisa juara dari lomba Amin, itu. mudah-mudahan ya. Untuk jangka panjangnya sama kayak Kak Fatima, kemungkinan itu lanjut S2 atau masuk ke dalam dunia jurnalistik. Oke. Mudah-mudahan goalsnya bisa terwujud Iya, ya. benar sekali. Dan terakhir mungkin boleh dong kasih tips and trick gimana para anak milenial Gen Z ini ya bisa seperti kalian gitu ya, bisa berangkat ke luar negeri Iya, bisa. dengan beasiswa gitu disupport dari fakultas ataupun dari pihak eksternal. Silakan. Nah kalau menurut Fatima tips and trick. Tips and triknya itu sesuai dengan moto hidup Fatima, tidak ada hal di dunia ini yang tidak dilakukan kalau itu terlihat gitu. Oke. Kita cuman nggak bisa untuk ngelakuin hal-hal yang nggak bisa terlihat gitu. Bener. Yang gaib-gaib itu kita nggak bisa, tapi yang lainnya kita pasti bisa. Dan karena kita ini pemuda gitu, kita adalah ujung tombak peradaban, jadi kamu jangan takut gagal, kita jangan takut gagal. Karena Fatima selalu berpikir Fatima menganggap ibaratkan dalam kehidupan Fatima itu ada 100 kegagalan. Jadi ketika Fatima satu kali gagal berarti 99 kali nih tinggal Fatima menuju kesuksesan gitu. Benar. Jadi jangan takut untuk mencoba, kita harus jadi pemuda yang berani seperti itu. Oke, tepuk tangan dong untuk Luar Fatima. biasa. Dari Irma sendiri. Kalau Irma, Ya, kalau dari saya sendiri, terapi aja moto if you think you can. Karena kalau misalnya dari awal kita udah nanamkan sugesti atau perspektif kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita nggak akan bisa mencapai hal itu. Sama untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang, mari banyak-banyak gali informasi dari media sosial, web dan sebagainya yang bisa membangun atau juga meningkatkan skill kita. Karena percayalah, ilmu yang didapatkan dari ruang kelas di perkuliahan itu nggak bisa buat kita seutuhnya survive di dunia selanjutnya. Oke. wow, luar biasa sekali. Iya. Menurut Putri, closing statement dari mereka berdua ini menyadarkan kita bahwa apapun yang ingin kita lakukan ya Budi itu Ya. pasti bisa. Jadi kalau Benar. Budi pengen ke luar negeri ya, mungkin biaya sendiri atau nantinya mengukir prestasi ya itu masih bisa. Benar banget. Terima sekali. kasih Putri sudah merangkum semuanya. Oh iya ya. Baik. Terima kasih juga untuk Irma dan juga Fatima sudah hadir di Kopi Ya. Pagi ya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Jangan lupa saksikan terus
Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa.